Serba putih, ada ini, dan itu. Nah, entahlah akan jadi apa 3 sepatu dari brand global ini. So, ini dia prototype shoe dari global brand. Yo, what's up Round Family? Welcome back to Round Breakthrough News with Satria Sabto. Oke, fams, di episode yang kali ini kita bakal bahas tentang prototype shoe dari global brand yang rumor-rumornya itu udah banyak banget berseliweran lewat-lewat di internet. Dari pantauan kita, itu paling tidak ada 3 dari prototype shoe ini. Dari global brand, kita telisik lebih jauh seperti apa. 3 brand tersebut, On, Cloudboom Zone mungkin, Nike Vaporfly 4 mungkin, dan Asics Metaspeed Z1 mungkin juga. So, langsung aja kita mulai dari sepatu yang pertama, yaitu dari On. Jadi setelah menggemparkan dunia persepatuan dengan Cloudboom Strike dan juga Cloudboom Strike LS, nah, On ini kayaknya nggak berhentinya untuk ngasih kejutan ke pelari, yaitu yang namanya Cloudboom Zone. Nah, dari pantauan kita, itu yang bisa kita dapetin informasinya adalah heel-nya itu 35, terus toe-nya itu 26, jadi drop-nya itu 9. Menggunakan foam yaitu Helion HF. Jadi Helion HF itu yang dipakai sama Cloudboom Strike, Cloudboom Eco. Dia pakai speedboard. Nah, cuman kita belum tahu speedboardnya ini speedboard yang carbon plate atau nylon plastik ya. Nah, terus beratnya ini ada di 225 grams di US. 8.5 itu 41-an, 42-an. Dan teknologi foamnya itu ada CloudTech-nya. Nah, dari informasi yang berseliweran ini, ya, sebenarnya sepatu ini tuh sayangnya belum listed di World Athletics. Jadi belum tahu ini akan jadi sepatu apa. Tapi kalau ngeliat dari bentuknya, dari shape-nya, kemungkinan asumsi gue ini akan jadi speed trainernya si On. Melihat yang gue lihat dari situ adalah CloudTech-nya yang masih besar. Kalau kita perhatiin CloudTech atau CloudTech itu yang lubangnya yang ada di sepatu On ya. Nah, kalau kita ngelihat dari Cloud Monster 2, Cloud Monster 1, 2, dan seri trainer yang lain, misalnya Cloud Eclipse, lubang itu masih besar-besar. Terus mulai lubangnya kecil itu ketika di Cloud Monster Hyper, yang di situ udah ada Pebax foamnya, yaitu Helion HF-nya. Jadi udah ada Helion, terus ada Helion HF, dia itu makin pas CloudTech-nya gede, pas di Helion HF-nya atau di Pebax, di Super Foam-nya, itu CloudTech-nya jadi kecil. Nah, begitupun di Cloudboom Eco 3. Di Eco 3 juga CloudTech-nya itu juga kecil. Makin kecil lagi ke Cloudboom Strike dan juga Cloudboom Strike LS, itu CloudTech-nya juga kecil-kecil. Nah, sedangkan ini, si Cloudboom Zone, itu CloudTech-nya besar. Kalau ngelihat dari pattern-nya On yang seperti itu, sepatu ini kemungkinan adalah speed trainer di antara Cloud Monster Hyper dan juga Cloudboom Eco 3. Jadi di antara dua itu. Oke, lanjut di sepatu yang kedua. Yang kedua itu ada Nike. Nah, jadi banyak banget foto-foto berseliweran di internet tentang sepatu penerusnya Nike Vaporfly 3, yaitu Vaporfly 4. Nah, tapi ini masih rumor ya. Setelah kita cari tahu ya, si sepatu ini ternyata terdaftar di World Athletics dengan nama Nike Dev 21064. Pengembangannya itu terdaftar sampai 15 September 2025, jadi sampai tahun depan. Meskipun Nike nggak ngelis sepatu ini dengan nama Vaporfly 4, tapi kemungkinan ini akan jadi Vaporfly 4. Karena kalau kita ngeliat detailsnya, kita mulai lihat dari uppernya yang tipis ya, ala-ala ratio. Nah, habis itu yang kelihatan di situ ada tulisan Zoom X, di sisi foamnya, di midsole-nya itu ada tulisan Zoom X. Terus ngelihat juga bentukan dari midsole-nya itu berbeda dari version yang ketiga. Nah, cuman si bentuknya ini itu tuh udah mirip sama Aquafly 3 maupun Nike Zoom Fly 6. Ya, shape-nya. Jadi shape belakangnya itu di bagian heel-nya itu udah bentuknya udah mulai sama. Gitu. Mungkin itu adalah shape terbaru dari Nike di sepatu-sepatu baru mereka ya. Dan rumornya juga itu plate-nya itu dibuat lebih menurun ya. Mungkin sudutnya diubah-ubah ya sama mereka untuk meningkatkan daya ledak dari sepatunya.
rumorsnya juga steknya itu ditambah, mungkin ditambahnya sampai 40, dan mungkin bisa jadi dropnya berkurang karena stek depannya nambah, karena toe-nya nambah. Kemungkinan itu Vaporfly 4. Oke, sepatu yang ketiga yaitu dari ASICS. Sepatu ini itu muncul di Loop Race yang ada di Belanda sana sejauh 16,1 km. Ya, 10 mile ya, race event. Eventnya itu dari Amsterdam ke Zaandam. Sepatunya ini dipakai sama runners, yaitu Diane Gabriela Van Es. Dan sepatunya ini bernama ASICS MZ1. Ya mungkin ASICS Metaspeed Z1. Sepatu ini pun udah listed di World Athletics. Jadi pengembangannya itu sampai 17 September 2025. Kalau kita perhatiin ya, kayak bentukannya ini mungkin agak berbeda dengan Metaspeed Paris. Si Z1 ini uppernya super tipis ala-ala ratio. Super tipisnya ini bisa kelihatan dari kos kaki si Diane yang kelihatan. Oke, uppernya yang minimalis, habis itu stacknya yang tinggi. Kalau kita reference-nya ke Metaspeed Paris, correct me if I'm wrong, dropnya tuh 6 si Paris itu. Dan di bagian toe-nya itu makin nambah kan, berarti dari 40 ke 36. Kemungkinan bisa aja dropnya sama, ataupun bahkan dropnya makin berkurang. Ya jelas sudah pakai plated ya. Foamnya itu pakai Flight Foam Turbo Plus. Oke, ini berbeda lagi. Jadi ini mungkin yang lebih mutakhirnya lagi. Kalau kita ngeliat ke belakang, FF Turbo itu udah enak banget di seri Metaspeed Plus, Sky Plus, Edge Plus, terus masuk ke Paris itu FF Turbonya pun udah diperbaruin lagi. Nah, sebenarnya gue penasaran seperti apa feel atau sensation dari FF Turbo Plus. Wah, kita tunggu aja release date-nya. Oke fans, menariknya juga si ASICS Metaspeed Z1 ini dia tuh punya tulisan Tokyo ya, tulisan Tokyo di sepatunya. Jadi gue berasumsi apakah sepatu ini akan diperkenalkan di Tokyo Marathon nanti tahun 2025. Wah, we'll see. Oke, jadi penasaran. Oke fans, itu dia 3 prototype dari global brand. Dari On, dari Nike, dan juga dari ASICS. Nah, kira-kira di kabar mana nih yang kalian tuh kayaknya gue tahu banget ini bang sepatunya, kayaknya sepatu ini, yuk kita tebak-tebakan yuk kira-kira ini sepatunya bakal kayak gimana. Oke fans, itu dia Ranut Breakthrough News. Satria signing out, thank you for watching and bye for now.